kita coba masuk, bisa mundur dan bisa maju sesuai dengan kenyamanan. Terus juga di sini ada pengaturan sandarannya, nah, jadi lebih fleksibel, lumayan nggak terlalu sempit juga. Nah, oke, kita sekarang coba masuk ke baris ketiga ya guys. Masuk ke baris ketiga cukup mudah juga. Nah, jadi ikutin langkah-langkah yang saya akan lakukan untuk masuk ke baris ketiga. Pertama adalah tarik tali tuas ini, lalu rebahkan. Nah, sudah rebah, lalu majukan jok ke depan sampai mentok. Lalu di bagian belakang kursi jok kedua ada tali, tinggal ditarik aja. Dan sudah gampang. Cukup mudah kan masuk ke baris ketiga. Tinggal melakukan 3 step pelipatan baris kedua, Anda sudah bisa masuk baris ketiga. Dan untuk sampai SMP, SMA masih bisa lah. Kan tinggi saya ini 186, jadi pas-pasan. Cuma kalau untuk anak-anak ya cocok. Memang di set untuk anak-anak mungkin ya. Tapi kalau untuk orang dewasa juga masih bisa. Lalu di sini juga sudah ada double blower. Nah, dari pengaturannya double blowernya nggak di depan tapi di belakang. Jadi pas langsung ke nembak ke bagian ketiga atau baris ketiga. Ini ada armrest baik di sebelah kiri dan di sebelah kanan dengan adanya cup holder. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman di baris ketiga ini bisa menaruh jadi nggak tumpah. Lalu ada safety belt untuk 2 orang. Nah, jadi di bagian baris ketiga ini sepertinya lebih fokus ke 2 orang. Lalu di sini juga ada side curtain airbag. Nah, untuk informasi, Honda CR-V Turbo Prestige memiliki 6 airbag. Salah satunya ada di sisi sebelah kiri dan sebelah kanan. Dari baris ketiga seperti ini. Nah, di baris kedua. Nah, kalau baris kedua lebih enak daripada baris ketiga, lebih lega, terus nggak mentok kepala. Sudah dibaluti juga dengan jok kulit. Sama juga dengan baris ketiga sudah dilengkapi dengan jok kulit. Nah, lalu di sini yang cantiknya nih guys, ada action kayu di pinggir pintu baris kedua, kiri dan kanan. Jadi membuat mobil ini lebih elegan, lebih praktis. Terus di sini juga ada ventilasi AC. Nah, jadi di baris kedua ini AC dari depan dan AC dari belakang. Terus juga ada lampu baca. Lampu bacanya berwarna putih. Nah, view pemandangan dari baris kedua seperti ini. Kalau misalnya kita dari tengah, nah terus di atas sudah ada panoramic sunroof dengan bukaan depan, bisa buka kaca, sedangkan dari belakang cuma buka bawahnya aja, di atasnya. Lalu untuk safety sama seperti belakang sudah ada airbag samping. Dan untuk safety belt ada juga safety belt di bagian baris kedua aja. Yang tengah ini bisa diturunin jadi sebagai armrest. Jadi antara penumpang sebelah kiri dan sebelah kanan bisa dipisahkan dengan ada armrest. Kita ada di baris pertama, baris pengemudi ya. Nanti kita duduk sebelah ini ya guys. Nah, jadi pandangan kita ke jalan raya itu lebar dengan kacanya yang kaca depan cukup lebar. Dua-duanya bisa terjangkau. Nah, jadi kalau misalnya kita jalan tuh seperti ini pemandangan kita ke layar, bisa lihat layar MID dan juga bisa lihat jalan. Nah, untuk layar informasi di sini ada suhu mesin, lalu ada RPM,
dan ada kecepatan, lalu posisi transmisi, dan ada suhu di luar kabin, dan ada film strip yang sudah terpakai. Lalu di sini ada logo-logo, ikon-ikon seperti ikon safety belt, lalu ada cruise-man, informasi tentang bensin. Nah, lalu kita kembali ke setir. Nah, kalau setir Honda All New CR-V ini dan adanya tambahan jahitan, jadi membuat mobil ini lebih berklasik dan elegan serta prestis. Lalu di sebelah kiri ini, kalau kita kendarai, di sini bisa ada namanya auto switch controlling, jadi bisa mengatur volume, source, channel, dan source-nya itu dari radio, AK, atau USB atau yang lainnya. Lalu bisa mengangkat telepon dan menutup telepon dengan hanya sentuhan jari saja. Sebelah kanan ada namanya cruise control. Nah, cruise control ini fiturnya untuk mengendarai secara otomatis. Nah, bukan cara pengendarainya secara otomatis, tapi injakan gasnya otomatis. Jadi kalau misalnya Anda mengatur atau mengaktifkan sistem cruise ini, Anda tidak perlu menginjak gas. Nah, tapi ada ketentuannya, yaitu minimal batas kecepatannya 45 km per jam baru bisa diaktifkan cruise controlnya. Nah, lalu di sini ada klakson dengan adanya SRS airbag. Lalu di samping sini juga ada tambahan airbag. Nah, kalau untuk setirnya sudah besar, jadi pegangnya lebih enak. Lalu di sini ada namanya cruise pedal shift. Jadi ada minus, ada plus. Jadi Anda bisa memindahkan gigi secara manual dengan menyentuh ujungnya saja. Lalu untuk pengaturan, di sini ada kaca pengaturan wiper. Nah, ini untuk belakang. Lalu di sini pengaturan lampu utama dan lampu kabut, total lampu sen. Nah, kita coba klaksonnya, guys. Nah, klaksonnya seperti itu. Nah, lalu kita ke dashboard. Dashboard sana nanti kita jelasin pas kita duduk di sebelah kiri ya. Nah, kita jelasin audio. Untuk audio Honda All New CR-V Prestige Turbo, untuk audio CR-V Turbo Prestige sudah dilengkapi dengan radio AM/FM, USB, iPod, aux, dan audio Bluetooth. Nah, untuk informasi, Honda All New CR-V Turbo Prestige tidak menyediakan fitur CD atau DVD. Ya, setelah kita tahu kan sekarang zaman teknologi lebih canggih. Kita mau dengar audio itu kebanyakan dari handphone kita daripada ke CD atau DVD. Lalu kenapa Honda juga tidak menyediakan fitur CD dan DVD? Dikarenakan sekarang banyak pembajakan DVD dan CD. Jadi Honda mengurangi pemakaian DVD atau CD yang bajakan. Nah, lalu di sini ada HDMI, lalu navigasi, dan pengaturannya bahasanya. Terus di sini ada namanya Nanoe. Nah, Nanoe ini kalau misalnya di AC sub itu plasma cutter kalau nggak salah ya namanya. Nah, jadi kalau sistem Nanoe ini untuk penyegaran ruangan kabin. Jadi dia menghirup udara yang kotor lalu menghembuskan lagi. Dengan adanya Nanoe, jadi ruangan kabin lebih lega. Nah, terus kita pengaturan AC Honda CR-V Turbo Prestige adalah AC dual zone AC. Jadi pengaturan sebelah kiri dan sebelah kanan bisa terpisah. Contohnya seperti ini. Nah, untuk sebelah penumpang, sebelah kiri saya atur suhu di 24 derajat dan di pengemudi 19,5. Jadi bisa berbeda antara pengemudi dan penumpang. Kalau mau disamain juga bisa, tinggal aja push scenes. Jadi dia sudah mengatur
sama suhunya. Nah, terus untuk sistem transmisi lurus ada PRNDS. Nah, tadi kan saya sudah jelas ini ada fitur pedal shift. Nah, untuk mengaktifkan pedal shift harus di transmisi S. Lalu di sini ada tombol icon. Tombol icon ini untuk menghemat bahan bakar dengan mengurangi sistem kerja AC, mesin, dan audio. Nah, lalu di sini ada sistem pengereman elektrik dengan adanya electric parking dan brake hold. Nah, untuk sistem pemakaiannya ini sudah pernah saya jelasin di Honda HR-V Special Edition Test Drive. Nah, untuk panel di tengah sudah dibaluti dengan power outlet. Lalu di sini juga sudah ada power outlet dan cup holder. Lalu di sini untuk simpan handphone kita. Lalu di sini juga bisa simpan handphone. Nah, tampilannya seperti ini. Kita sekarang duduk di sebelah sebelah kiri. Untuk pengaturan jok pengemudi itu sudah elektrik ya guys. Tadi ada 8 arah yang bisa diatur. Jadi dia bukan sistem manual lagi, tapi sudah sistem pengaturan bangku di penumpang baris pertama itu juga elektrik, tapi dia cuma 4 arah. Nah, jadi kalau bedanya sama turbo biasa, kalau turbo biasa dia manual. Sekarang kita duduk di baris pertama dengan panoramic sunroof. Nah, cara membuka panoramic sunroof ada tombol di sini bagian depan. Nah, kalau kita pencet sebelah kanan, dia bawahnya aja tertutup atau terbuka. Lalu kalau kita misalnya tekan sebelah kirinya, nah itu kaca depan kebuka. Nah, yang kebuka cuma depan aja. Kalau misalnya lampai belakang, nah dari kaca belakang tetap tertutup, nggak bisa dibuka. Yang bawahnya aja terbuka. Nah, yang bisa dibuka itu kaca depan. Lalu kalau untuk audio, tadi kan sudah jelasin audio. Nah, kita ke speaker, sudah dilengkapi fitur speaker. Jadi suara kanan ada fitur-fitur untuk pengaturan kaca spion dan kaca jendela. Nah, lalu satu lagi ditambah action wood kayu, jadi membuat interior Honda CR-V Turbo Prestige elegan dan prestige. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman yang suka mobil-mobil klasik atau mobil-mobil yang prestige, bisa menambahkan salah satu opsional yaitu Honda CR-V Turbo Prestige. Nah, sekian review kita terhadap mobil Honda All New CR-V Turbo Prestige. Bagi teman-teman yang ingin test drive ataupun melihat mobilnya secara langsung, bisa datang ke seluruh showroom di Honda di Indonesia. Nah, jadi bagi teman-teman yang mau test drive, jangan sungkan-sungkan. Ditunggu kedatangan Anda, teman-teman sekalian, di showroom-showroom Honda terdekat. Saya Vincent Madianto, sekian dan terima kasih. Bye-bye.